Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ahmad Khozinuddin, pengacara Roy Suryo, pengacara kondang, pengacara yang sangat terkenal naik daun karena kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang sepertinya sudah mulai meredup, sudah jarang terlihat batang hidungnya, entah itu di podcast, di televisi, di forum-forum diskusi, di konferensi-konferensi pers, di panggung-panggung orasi, dia sudah mulai tidak terlihat, teman-teman. Apakah karena dia sedang dikejar-kejar oleh aparat kepolisian? Karena hari ini, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis terpantau mendatangi Polda Metro Jaya. Dan kira-kira kedua orang ini ngapain ya? Apakah menindaklanjuti laporan dia terhadap Ahmad Khozinuddin? Karena kalau seperti itu modelnya sepertinya akan ada orang yang sahur di bui, teman-teman. Waduh. Dan saya sudah bisa menebak, pasti kalian sangat senang kalau orang ini ditangkap dan masuk bui. Sama senangnya kalau kalian melihat Roy Suryo juga masuk bui. Iya kan? Nah, selain itu, saya punya tayangan di mana Bung Henry Satrio lagi-lagi memberikan jab ataupun pukulan telak kepada Roy Suryo CS yang sekarang minta bebas, minta penyelidikan atau penyidikan dihentikan. Bung Hensat malah ingin agar kasus ijazah Pak Jokowi ini sampai di pengadilan, biar ada kepastian hukum mengenai ijazah Pak Jokowi dan juga ada kepastian hukum mengenai penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo. Benar nggak penelitiannya? Ataukah hanya abal-abal? Nah, ini yang perlu diuji semuanya, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya meragukan dia sebagai pakar. Meragukan ya? Kalau tadi Bang Rudi bilang pakar tata negara, saya bilangnya tidak. Karena pakar tata negara juga enggak di mata Bung Pitra? Iya, karena Anda lihat sendiri sidang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Oh iya, dipermalukan. Dia aja nggak ngerti bagaimana cara bersidang. Masa dia suruhnya yang bicara ke lainnya? Iya. Makanya kata hakim, ini Anda nggak mengerti atau pura-pura nggak mengerti gitu. Harusnya kalau yang mengerti sebagai pakar, dia nggak akan membuat blunder seperti itu. Sehingga ada teguran hakim. Betul. Makanya kalau ada yang bilang pakar, saya meragukan itu. Iya. Yang namanya pakar itu, Bang Budius, adalah orang-orang yang memang benar-benar sohi ilmunya dan mengetahui betul bagaimana tata cara berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagai persoalan hukum tata negara. Kan domainnya di sana, di MK. Betul. Jadi bukan berarti orang sudah bergelar doktor itu memang pakar, nggak boleh juga ya? Iya, nggak bisa juga dia mengklaim seperti itu. Saya sih demi Indonesia ini teruskan sajalah, terusin aja ini di apa, Bang? pengadilannya, proses hukumnya supaya ujungnya jelas pasti, dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Akatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana? Ini saya tuh Bang Zapil percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, kecuali dia bilang palsu. Enggak, gue nggak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan waktunya Jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya, kata Dr. Tifa, nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya. Terganggu. Maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan Sampai persidangan ya Bang. nggak akan diselesaikan. Apa maksud saya? Pak Jokowi nggak akan minta ini. Saya rasa sulit bagi Pak Jokowi untuk menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena marwahnya dia tercederai nih, Andro. Apalagi kan dia sebagai presiden ke-7. Maka harus dipertahankan harga dirinya dia. Sampai ujung pasti dia akan berjuang. Apalagi kan selama ini ada gonjang-ganjing di publik, ada orang besar katanya yang ada di belakang ini. Maka dia akan kejar terus tuh sampai ini selesai gitu ya.
Nah, perkara restoratif justice itu sih baik-baik aja buat Indonesia. Tapi memang pertanyaannya kan sebetulnya akan sampai mana ini? Karena Pak Jokowi juga sudah selesai sebagai presiden, sudah jadi rakyat biasa, sehingga memang ujungnya ini dinantikan. Terus terang pasti tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menduga atau memprediksi bahwa kasus ini tidak selesai. Bahkan Jangan, lebih dari 10 jangan. tahun kalau saya nggak salah, Bu Tifa. 11 tahun kan ya, lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang menyangka itu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi diminta di stop sekarang, saya yakin dia akan menolak itu karena Betul, ini terkait jangan. dengan harga dirinya dia. Kecuali ya yang mengganggu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazah tolong isunya apa kasusnya di stop dan kami mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah mungkin dia akan stop itu. Itu harus terucap dari mulut siapa kira-kira Bang ya? Yang nggak ganggu dia lah. Oke. Maksudnya yang terus-menerus mempertanyakan itu. Dari TIPA, dari Kalau TIPA. RRT, maksudnya RRT. RRT, UGM sudah selesai dia membelanya. Bahkan sudah dilempar. Saya ngobrol dengan Prof. Uceng ya, sahabat saya tuh. Dia bilang, memang sudah sering dibahas juga di antara guru besar UGM. Dan itu memang untuk UGM sudah selesai karena sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Nanti ya terserah Pak Jokowi. Sudah mau diserahkan atau diserahkan tidak. ke Pak Jokowi. Jadi, saya sih berdoa ya. Berarti Pak Jokowi lulusan Masuk puasa UGM katanya dong. kan nggak boleh bohong. Bukan berarti bulan selain bulan Ramadan boleh bohong, nggak. Tapi biasanya kalau di bulan Ramadan tuh orang menjaga lisan gitu. Semoga saja terbuka semua di Ramadan ini. Dan Amin, saya yakin amin. catatan demokrasi bisa mengawal itu. Jokowi itu membesarkan hatinya supaya Apa dia? dia Apa tidak dia? bunuh diri. Apa Jadi dia saya ini? kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa. Putus asa. Karena omongan dia Ya berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo sama Gibran. Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu ya. Terus Prabowo Jadi, Anies sudah- gitu. Prabowo sudah Anies mau tidak kau. jernih Ha? lagi pikirannya. Nah sehingga sekarang bagaimana caranya teman-teman dekatnya Jokowi Pulang itu, aja sih, Bamin. Pulang aja sih. membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Loh. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman ya istighfar ya sholat dan lain-lainnya. Ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Konzinuddin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya. Urusan Dan pribadi. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Karena Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu. Karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Konzinuddin dan Roy Suryo. Nah, karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan Harga diri ya. omongan Ahmad Konzinuddin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin produk Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Disinilah subversif konstitusinya. Telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo Sok-sok jago ya dan kan? karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum
ada tujuannya. Satu, kepastian hukum. Dua, manfaat hukum. Tiga, tujuan hukum, keadilan. Jangan main-main dengan masalah hukum. Pertemuan ini menguntungkan. Kenapa? Karena dari 3 ijazah dari 3 KPU yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, ternyata isinya sama semua. Tidak ada persoalan substansi. Ya. Yang tanda tangan rektornya masih sama. NIM-nya Pak Jokowi masih sama, dekan yang tanda tangan masih sama, jadi substansi sama. Ini yang berdebatkan soal ukuran, yang versi kami adalah fotokopi. Justru dari temuan ini adalah apa? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama mengikuti pilkada maupun pilpres secara berulang-ulang melengkapi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, fakta dari ini adalah ijazah Pak Jokowi secara berulang-ulang juga dilegalisir oleh UGM sebagai pihak penerbit. Nah, terus kata Tifa di catatan demokrasi katanya beda-beda. Apanya yang beda? Bentuknya yang beda, ukurannya yang beda. Kalau itu mah kan bisa-bisa aja terjadi. Yang penting mah informasi di dalam ijazah tersebut sama semua, tidak beda-beda. Inilah ya, mereka selalu memframing hal-hal konyol, teman-teman. Dia baru dapat spesimen, dia baru dapat bukti, dia baru dapat fotokopian, dia baru dapat ini itu, langsung mengatakan kami punya 6 spesimen, semuanya beda-beda, semuanya beda-beda. Pala kau beda-beda. Jadi kalau ada isu bilang, oh ijazah ini nggak pernah diuji oleh UGM, enggak. Fakta legalisir membuktikan bahwa ijazah ini pernah disahkan, dilegalisir bahkan secara berulang-ulang sejak tahun 2005 sampai Pilpres. Bagaimanapun cap yang ada di situ tentunya ada konsekuensi hukum yang artinya Pak UGM membenarkan itu ya. Kalau khusus Pak Jokowi ya, menurut gua dia sangat smart. Prabowo juga berusaha tampil beda loh. Sekarang? No, zaman itu. Ketika misalnya kita ngomong 10 tahun lalu, dia maju pakai yang gue suka dengan timnya Pak Jokowi ya. Menurut gue pinter ya. Makanya bisa menang 2 kali berturut-turut bukan karena bodoh tentunya ya. Tentu. Karena pinter ya. Dia tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang hidup di masyarakat, apa yang relevan di masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau lo inget ya, kampanyenya beliau pada saat itu, periode pertamanya, naik becak, naik andong, jadi tukang kayu gitu kan, kesan orang sederhana apa segala macam masuk gitu loh. Tapi kalau lu lihat kampanye di jilid 2 beda loh, bukan lagi naik becak naik andong, naik motor chopper, ya, pakai sepatu Vans, milenial ya kan. And I think that is very smart. Kenapa? Karena kalau lu lihat Prabowo, sorry nih Pak Prabowo, walaupun gue yakin sekarang Pak Prabowo mulai ada kemungkinan ya, tapi di zaman dulu lu lihat Prabowo kampanyenya apa? Dari jilid 1 mau jilid 2 sama. Bajunya sama, pakai gaya baju Soekarno dengan 2 kantong kiri kanan. Lah, anak milenial nggak connect dengan gaya itu. Kayak milenial connect dengan gaya lu. Milenial nggak connect dengan gaya gua pakai batik. Makanya kalau lihat followers gua mayoritas di atasnya 30 tahun. Gitu loh. Ini kasus politik. Kenapa kasus politik? Gini. UGM itu sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kepolisian sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Artinya kan sudah selesai itu. Mau kita suka mau tidak suka, ketika otoritas yang UGM lah katakanlah, yang mengeluarkan ijazah mengatakan itu asli, ya wes, ya sudah. Tetapi karena ini adalah kasus politik, maka ada pihak yang ya enak aja. Kami tidak puas dengan jawaban Anda, maka kami akan tetap menuntut. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS. Jadi, bola itu akhirnya ditendang menjadi bola politik, bukan lagi bola hukum. Karena kasusnya adalah kasus politik, maka beberapa penyelesaian di antaranya juga ada terkait dengan tarik-menarik politik. Termasuk misalnya kenapa Damai Hari Lubis dan Egy Sujana yang dipilih untuk di SP3K. Kenapa yang 3 ini enggak? Ya di dalam politik kan siapa yang bisa dia belok dengan cepat dan bisa tahu kapan momentum dia harus belok dan meminta maaf, iya dia akan diselamatkan, ya, kutip, untuk jangka pendek ya. Ya meskipun Egy Sujana mengaku tidak minta maaf. Gitu. Iya, itu kan pengakuan. Politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Yang kita ketahui kan panggung depan.
menurut Egy Sujana nggak minta maaf. Tapi menurut Pak Jokowi kan sudah minta maaf. Artinya, panggung depan ini masih perdebatan. Yang kelihatannya seperti itu. Tapi Pak panggung Jokowi belakangnya tidak kan bilang kita minta nggak tahu. maaf sih. Tetapi ada kesepahaman ya gitu. Kalau tidak. Ya gini, Kalau kubunya Pak Jokowi ya. kalau kubunya kubunya- Pak bukan Pak Jokowinya, kalau bukan kubunya Pak Pak Jokowi. Jokowi memang Kubunya ya. mengatakan Iya bahwa kan, ada ada. Si Ya. Rahmat itu kan. yang Rahmat saya tadi maksud itu. kubunya Pak Jokowi Iya, lah. kubunya. Anggap aja itu mewakili Pak Jokowi. Nah, di belakang layar kan nggak ada yang tahu kan, kecuali mereka-mereka yang di situ. Tetapi sebuah pertemuan, sebuah perjumpaan, datang ke Solo dan sebagainya, itu sudah lebih dari sekadar kata-kata. Katakanlah seandainya tidak muncul kata-kata maaf, gitu. Saya sudah merepotkan Anda, Pak Jokowi, misalnya tidak muncul kata-kata itu. Dengan dia datang itu sebetulnya sudah maaf. Sudah maaf. Minta maaf itu. Sudah maaf. paketnya itu sudah sampai ke Solo. Iya, pakainya udah sampai Solo itu udah clear and clean. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang penilaian Bung Pitra Romadoni, pengacara Mawar, terhadap Refli Harun yang katanya bukan pakar, bukan ahli? Waduh. Karena kemarin blunder lagi ketika bersidang di Mahkamah Konstitusi. Masa minta izin ke Hakim Konstitusi agar klien ini bisa menyampaikan sepatah dua kata, ya kan? Apa lagi ini? Dan ngomong-ngomong soal blundernya Refli Harun, mungkin kalian masih ingat ketika Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawannya diusir oleh tim reformasi Polri yang dipimpin oleh Bapak Jimli Asidiki. Ya di situ Refli Harun mengatakan, wah kami diusir, kami dilarang ngomong, kami ini dan segala macam. Padahal Refli Harun sebelumnya sudah diingatkan, Roy Suryo, Rismond Tiva atau para tersangka ini nggak usah datang karena percuma, nggak bisa ngomong. Dan sudah dikasih pilihan, Anda keluar atau duduk di belakang. Tapi duduk di belakang nggak bisa ngomong juga. Tapi dia walk out, ya ngomongnya sih walk out gitu ya kan, padahal diusir. Aduh, inilah blunder-blunder Refli Harun. Selalu mau mencoba hal-hal yang sebenarnya aturannya sudah jelas, tapi dia selalu mau menabrak aturan, teman-teman. Nah, apakah memang orang-orang ini suka menabrak aturan? Ya, ini kan kita berkaca kepada jejak rekam dia di contoh dua kasus ini, teman-teman. Ini kan apa ya, mau dibilang pakar juga pakar apa? Kalau Pak Rento tadi ngomong, ya dia ini katanya kan ahli hukum tata negara, kok bisa jadi ahli hukum pidana sekarang, jadi pengacara, emang bisa gitu ya kan? Aduh. Refli, saya nggak tahu ya, apakah memang Refli Harun juga ini punya misi untuk menenggelamkan Kozinudin. Dan tadi Bung DHL, Dami Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana lagi-lagi mendatangi Mabes Polri. Ternyata saya salah, teman-teman, bukan Polda Metro tapi Mabes Polri. Kalau kita dengarkan tadi, sepertinya memang Egy dan DHL sudah menghadap ke Habib Rizik Syihab. Mungkin dia sudah curhat, sudah laporan, kalau saya habis dari rumah Pak Jokowi saya akan melaporkan Roy Suryo. Ternyata Habib Rizik memberikan lampu hijau kepada Egy Sujana untuk melaporkan Roy Suryo, karena ya Habib Rizik tidak mau melarang karena ini kan urusan pribadi, bukan urusan umat dan segala macam. Nah, mungkin itu pertimbangannya, karena urusan pribadi makanya diserahkan kepada Egy Sujana keseluruhannya. Dan kalau saya lihat ya di berita ya, ternyata Egy Sujana ke Mabes Polri juga ini mengenai carut marut dari TPUA yang terjadi di dalam tubuh TPUA, serta mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Apakah Egy Sujana sedang mau follow up laporan dia yang kemarin mengenai ijazah Pak Jokowi atau seperti apa? Kita nggak tahu, teman-teman ya. Dan tadi penilaian dari Bung Benix, kalau Pak Jokowi sangat cerdas, ya bisa kita acungi jempol sih, teman-teman. Pak Jokowi belum pernah kalah soalnya dalam pemilu ini, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi Bung Hensat sempat menyentil Tiva. Ya, kasus ini harus sampai pengadilan biar jelas semuanya. Ijazah Pak Jokowi ada ketetapan hukumnya, kemudian penelitian Roy Suryo CS diuji, benar gak itu meneliti ataukah abal-abal? Ini yang perlu kita kawal bersama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, bila taufikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.